فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Awaiqut Talab karya Asy-Syaikh Abdus Salam Ibn Barjas rahimahullah. Sekarang kita masuki halaman 23. Qala al-muallifu asbahullah al-aiqu al-khamis, penghalang yang kelima. Jadi termasuk penghalang seseorang dari mendapatkan ilmu yang kelima adalah adamu tadarruj fil ilm. Penting ini. Tidak adanya bertahap di dalam mencari ilmu. Atau diterjemahkan globalnya adalah tidak bertahap di dalam mencari ilmu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang di dalam mencari ilmu itu seharusnya bertahap. Ada tahapan-tahapan. Contoh yang paling mudah saja, kalau bahasa Arab, dia sebelum Alfiyah Ibnu Malik belajar dulu apa? Jurumiyah. Setelah Jurumiyah, Mutamimah. Setelah Mutamimah, Qatrun Nada. Setelah Qatrun Nada baru Alfiyah Ibnu Malik. Itu namanya tadarruj, bertahap. Begitu juga dalam masalah tauhid, ilmu tauhid. Itu juga bertahap kan? Al-Usul Salasah, kemudian Al-Qawaidul Arba, kemudian Al-Usul Sittah, kemudian Kasyfus Syubhat, kemudian Masail Jahiliyah, kemudian Kitab Tauhid. Jadi berurutan, tadarruj. Kemudian dalam ilmu usul pun bertahap, al-usul min usul. Kemudian kitab yang berikutnya setelahnya, mustalah pun juga bertahap. Al-Baiquniyah. Kemudian berikutnya. Jadi semuanya barakallahu fiik dalam ilmu itu pastikan seseorang agar mendapatkan ilmu yang maksimal itu di dalam mencarinya bertahap. Tahu bertahap ya? Jadi tadarruj. Makanya Asy-Syaikh Abdus Salam Ibn Barjas memasukkan di sini termasuk penghalang yang kelima adalah tidak adanya tadarruj, tidak adanya bertahap di dalam mencari ilmu. Pengennya langsung yang tinggi langsung. Berat. Ibaratnya orang ingin naik di atas atap, itu dia seharusnya melalui tangga yang memiliki anak tangga. Dia dari pertama langsung ingin loncat ke atas atap, sulit, berat. Harus melalui apa? Anak tangga satu persatu. Jadi pahami ya, bertahap, sabar dalam mencari ilmu. Makanya nggak ada orang dilahirkan langsung berilmu ya kan? Pasti dia proses dulu, ya kan? Nah, karena ketika dilahirkan kata Allah Taala, "La ta'lamun syai'an." Dalam keadaan kalian itu tidak mengetahui sesuatu apapun. Perlu belajar, proses. Makanya ada seorang penyair mengatakan, ta'allam falaysa mar'un yuladu 'aliman falaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Belajarlah karena tidak ada seorang yang dilahirkan langsung berilmu, maka tidaklah saudara yang berilmu itu seperti orang yang bodoh. Bertahap dalam belajar perkara yang bisa membantu seorang mendapatkan ilmu. Qala al-muallifu asbahullah la tara ahadan minal ulama yunazi' fi mabda' tadarruj li'annahu al-wasilah an-najihah li akhdhil ilmi wa fahmih. Masyaallah. Kita lihat ini kata beliau, kamu tidak akan melihat seorang pun dari kalangan ulama yang menentang masalah permulaan tadarruj ini, enggak ada. Semuanya menyarankan, memotivasi tadarruj, bertahap, belajar sedikit demi sedikit. Ya, jangan langsung apa? Ngambil ilmu semuanya langsung. Karena kapasitas orang itu berbeda-beda. Ya kan? Makanya ada ungkapan dari para ulama, man akhadhal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu secara keseluruhan akan hilang juga darinya keseluruhan. Jadi bertahap orang belajar itu. Jangan langsung pengennya semuanya dikuasai dalam satu waktu, nggak bisa. Proses. Paham ya? Proses. Nah, barakallahu fi. Kita lihat sini.
Apa tadarruj ini, bertahap dalam mencari ilmu ini sangat penting? Li'annahul wasilah an-najihah, dikarenakan tadarruj bertahap dalam mencari ilmu itu adalah sarana, wasilah, cara najih yang sukses, cara yang berhasil li'akhdil ilmi fahmi, untuk mengambil ilmu dan memahaminya. Proses bertahap. Coba antum sekarang taruhlah belajar bahasa Arab langsung Alfiyah Ibnu Malik, mungkin berat gitu loh. Tapi coba kalau belajar diurutkan, mulai dari Jurumiyah, kemudian Mutamimah, kemudian Qatrun Nada, kemudian Alfiyah, insya Allah mudah. Karena sudah berpengalaman yang permulaan gitu loh. Yang permulaan udah paham, otomatis yang atasnya nanti apa? Akan lebih paham lagi. Ibaratnya pondasi. Nah, barakallahu fiik, dia ketika ingin membangun rumah di atas pondasi, itu melalui bangunan yang pertama dulu. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Paham ya? Nah, kalau bangunan pertamanya udah rusak, yang di atasnya kan rusak juga gitu loh istilahnya. Paham? Maksudnya kalau di Jurumiyah saja dia belum paham, belum mungkin misalkan, mau masuk Mutamimah yang di atasnya keberatan. Itu kalau ilmu yang paling mudah dulu lah yang pahami ya, untuk memahamkan bagaimana yang maknanya tadarruj, bisa dipahami ya. Nah, seperti itu. Contohnya orang belajar kitab tauhid. Kitab tauhid itu biasanya level tinggi. Fathul Majid lah syarah kitab tauhid itu. Itu kalau belum pernah belajar usul salasah mungkin agak berat. Tapi kalau udah belajar usul salasah, sudah pernah belajar 3 landasan utama itu ya, atau qawaidul arba atau usul sittah, nanti ketika belajar Fathul Majid syarah kitab tauhid itu akan mudah. Bisa dipahami ya. Begitu juga akidah wasitiyah, al-aqidah tahawiyah. Itu kalau dalam ilmu asma sifat tinggi, level tinggi itu kan. Itu juga ada tahapannya. Mungkin al-qawaidul musla, kemudian lum'atul i'tiqad, syarah wasitiyah, baru nanti tingkatan yang tertinggi apa? Al-aqidah tahawiyah atau tadmuriyah nanti. Itu semuanya proses bertahap, barakallahu fiik. Naam. Kita lihat lagi. Wa hadza ma'khudun min kitabillahi azza wa jalla, qala ta'ala, yang mana hal ini, masalah bertahap ini diambil dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila." Dan kami sengaja menurunkan Al-Qur'an berangsur-angsur agar kamu membacakannya bertahap di hadapan manusia. Muksin bertahap. Wa nazzalnahu tanzila, kemudian kami pun juga menurunkannya sesuai dengan apa? Naam, keadaan. Jadi turunnya Al-Qur'an ke langit dunia sekaligus itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelahnya turun ke pada Nabi kita Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Bisa dipahami ya? Nah, sesuai dengan keadaan. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah, dan Allah Ta'ala juga berkata, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'an jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir berkata, kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepadanya sekaligus langsung gitu? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Yang demikian itu untuk mengokohkan dengannya hatimu agar kokoh. Jadi telah berangsur-angsur, bertahap. Paham ya? Dan kami bacakan, dan kami bacanya dengan apa? Agar apa? Membacanya dengan tartil. Tartil itu dengan bacaan yang sesuai dengan tajwidnya, paham ya? Dan yang semisalnya. Syahidnya apa? Syahidnya barakallahu fiik, tidak sekaligus Al-Qur'an diturunkan, tapi secara apa? Bertahap, berangsur-angsur. Qala Az-Zabidi naklan an ad-dari'ah fi wadha'ifil muta'allim, berkata Az-Zabidi dalam keadaan menukilkan tentang sarana fi wadha'ifil muta'allim, ya, sarana dalam hal apa? Tugas orang yang belajar. Muta'allim itu yang belajar, kalau mu'allim yang mengajarkan. Yajibu alla yakhudu, yajibu alla yakhudu fi fannin hatta yatanawal minal fan alladzi qablah ala tartibul ghatahu. Penting ini karena seringnya orang pengennya buru-buru gitu loh. Orang belajar enggak mau bertahap, enggak mau sabar. Salah itu ya. Orang belajar itu bertahap. Antum lihat Al-Imam Muhammad bin Bashar, seorang muhaddis. Muhammad bin Bashar itu belajar dengan guru beliau Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Itu bukan setahun 2 tahun ya, 20 tahun, bayangkan 20 tahun. Sampai beliau dapat gelar yang bagus. Apa gelarnya? Bundar, wasi'ul ilm, luas ilmunya. Siapa tadi? Muhammad bin Bashar.
Enggak setahun 2 tahun, 20 tahun bayangkan mulazamah, duduk setia, belajar sedikit demi sedikit. Naam. Bahkan Al-Imam Abdul Khattab As-Sadusi, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi mengatakan, "Man akhadha al-ilma jumlatan, dhahaba anhu jumlatan, wa innama kunna nadlul ilma haditsan aw haditsain." Barang siapa yang ambil ilmu secara keseluruhan akan hilang secara keseluruhan. Dahulu kami ketika mengambil ilmu sehari cuma 1 hadis 2 hadis, bayangkan. Menunjukkan maksudnya bertahap. Lihat ini, wajib atas seorang pelajar untuk tidak berdalam-dalaman dalam suatu bidang studi sampai dia apa? Mendapatkan dari studi tersebut yang sebelumnya secara urut bulghotah perbekalannya. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Taruhlah dia belajar mustalah. Tahapan pertama biasanya apa? Matan Baiquniyah. Nah, jangan berdalam-dalaman langsung naik ke Nukhbatul Fikar atau Nuzhatun Nadhar misalkan. Didalami dulu, dipahami dulu Baiquniyah tadi itu, nanti setelahnya baru naik ke atasnya gitu loh. Paham ya? Belajar usul langsung mudzakkirah, sengkiti, berat. Belajar dulu al-usul min usul Ibnu Utsaimin, pendek dulu. Setelah itu nanti kalau udah paham, baru di atasnya. Seperti itu ya, bertahap maksudnya. Baru al-waraqat, kemudian baru mudzakkirah bisa. Tapi kalau langsung mudzakkirah berat. Nah, kita lihat di sini kata beliau, wa yaqdi minhu hajatah, dan hendaknya dia menyelesaikan keperluannya terlebih dahulu. Selesaikan dulu kitabnya, jangan diulang-ulang kitabnya tapi apa? Enggak pernah selesai. Ini fenomena terjadi. Ya kan? Seringnya fenomena terjadi seperti ini. Sudah belajar berapa kali? Belajar bahasa Arab. Mana udah belajar jurumnya 10 kali tapi enggak pernah selesai. Apa nih ya? Ini terjadi seperti itu. Belajar jurumiyah berkali-kali tapi enggak pernah selesai. Salah. Kalau sekali 2 kali pernah selesai itu bagus. Paham ya? Udah pernah belajar Durusul Lughah belum? Sudah pernah belajar Durusul Lughah udah berkali-kali, 5 kali lebih, tapi nggak pernah selesai. Kalau nggak pernah selesai nggak usah diceritakan. Kalau nggak pernah selesai itu menunjukkan bahwasanya buka pintu belum masuk tutup lagi. Antum ingat nggak perkataan Ibnu Utsaimin rahimahullah? Ibarat orang belajar nahwu, belajar bahasa Arab itu, ibaratnya orang buka istana pintunya terbuat dari besi, berat bukanya. Tapi kalau udah masuk jangan ditutup lagi. Masuk dulu, nikmati di dalamnya, baru ditutup. Nah kalau orang belajar bahasa Arab, belajar nahwu belum sampai bisa, belum selesai, mundur, belum selesai, mundur. Ibaratnya buka pintu, baru dibuka, tutup lagi pintunya. Dia di luar, yang nggak dapat. Paham ya? Bertahun-tahun belajar bahasa Arab, dia nggak bisa baca Arab gundul. Gundulnya bisa, Arabnya belum bisa. Allah musta'an. Ini sekedar selingan, motivasi buat kita semuanya, bahwasanya ketika belajar bertahap. Apakah bisa di usia tua? Bisa, tapi proses. Belajar bahasa Arab itu barakallahu fi, kendalanya 3 ini kalau orang belum bisa mengkondisikan sangat sulit. Serius, jenius, fokus. Ini pengalaman kami ya. Serius, jenius, fokus. Serius mempelajarinya, jenius itu kembali ke masing-masing. Fokusnya penting. Tapi kalau dia sudah serius gak fokus, pikirannya kemana-mana, biasanya gak jalan. Ini sekedar selingan pengalaman, motivasi bahwasanya kalau ingin mempelajari bahasa Arab walaupun usia tua pun bisa. Tapi ingat 3S ini, serius, jenius, fokus. Paham ya? Kalau antum bisa 3S ini, insya Allah bismillah, pelan-pelan bisa dapat. Tapi kalau hanya serius, fokusnya nggak bisa, itu bercabang. Paham ya? Untuk jenius kembali ke masing-masing lah, karena kapasitas orang beda-beda kapasitasnya ya. Tapi serius, jenius, fokus itu termasuk salah satu sebab diantaranya. Dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kata beliau, fazdihamul ilm fis sam'i mudillatul fahm. Hati-hati ini. Bertumpuk-tumpuknya ilmu di pendengaran, dengar ini, dengar itu. Ilmu ini belum selesai, dengar ilmu yang ini lagi. Mustalah belum selesai, langsung ngambil usul. Usul belum selesai, ngambil apa? Faraid. Faraid belum selesai, ngambil fikih. Nah, bertumpuk-tumpuknya ilmu di dalam pendengaran itu menyesatkan pemahaman. Lihat ini. Nah, menyesatkan pemahaman. Pemahaman jadi sesat itu loh. Maksudnya gini. Orang kalau belajar ilmu bertahap itu, selesaikan dulu kitab yang dasar. Paham ya? Jangan belum selesai kitab dasar, lalu pindah kitab yang lain yang di atasnya. Salah. Ingat-ingat nasihat tadi. Jangan sampai berdalam-dalaman dalam suatu studi, bidang studi, sampai dia mendapatkan studi yang sebelumnya secara urut. Perbekalan yang dapat. Paham ya? Maksudnya gini.
Jangan langsung naik mutamimah sebelum jurumiyah gitu loh. Paham ya? Itu kalau dalam bahasa Arab mudahnya seperti itu. Jangan langsung kitab tauhid sebelum usul salasah. Bisa dipahami ya? Jangan langsung tahawiyah sebelum apa? Lumatul i'tiqad itu loh. Itu sekedar apa? Motivasi dalam apa? Dalam bertahap ketika mencari ilmu. Sabar barakallahu fiik. Jadi mencari ilmu itu enggak ada batasannya. Sabar aja. Maksudnya bagaimana? Ya sampai meninggal dunia kan batasannya. Enggak ada LC wala MSc wala yang lainnya. Paham ya? Sampai meninggal dunia. Masih ada kesempatan. Wa ala hadza qala ta'ala, oleh karena ini Allah Ta'ala mengatakan alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka kitab, mereka membacanya yang sebenar-benar bacaan. Maksudnya bagaimana? Ai la yatajawazuna fannan hatta yahkumuhu ilman wa amalan. Masyaallah. Lihat ini. Maksudnya apa barakallahu fiik? Maksudnya mereka tidak melewati suatu bidang studi sampai mereka memantapkan studi tersebut ilmunya dan amalannya. Lihat. Luar biasa ini. Jadi sabar, proses dulu ya. Ini pengalaman kami dulu di Yaman. Ada beberapa orang yang termakan apa? Termakan angin. Maksudnya di sini buka mustalah, di sana buka usul. Mustalah belum selesai langsung pindah ke usul. Usul belum selesai pindah ke faraid, itu biasanya enggak berhasil. Yang berhasil yang kami alami waktu itu barakallahu fi antaranya apa? Kalau mustalah itu dibuka, selesaikan dulu mustalah itu. Setelah selesai pindah ke usul enggak masalah. Jangan ambilin separuh, pindah sana separuh, ujung-ujungnya semuanya enggak selesai. Bayangkan itu. Nah, tapi proses dalam artian bertahap. Ambil usul dulu, misalkan, ambil mustalah dulu. Tapi ingat-ingat, usul, mustalah, nahwu itu ilmu alat. Jadi yang paling terpenting adalah ilmu ghayah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, tauhid nomor 1. Jangan sampai lupa. Nah, ada ilmu alat sebagai sampingan penyempurna. Tapi ilmu ghayah, ilmu tauhid jangan pernah lupa, jangan pernah tinggalkan. Mulai tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ingat-ingatnya, ilmu ghayah itu ilmu puncak. Ilmu tauhid, ilmu wasilah, ilmu sarana perantara, mustalah, usul, nahwu, sharaf, itu semuanya. Naam. Kita lihat, fayajibu an yuqaddim al-aham fal aham min ghairi ikhlalin fi tartib. Masyaallah, ini bagus sekali. Yang kurang percaya buktikan aja. Naam. Maka wajib mendahulukan yang paling terpenting sebelum yang penting. Ada yang penting, ada yang lebih penting. Dahulukan yang lebih penting dulu, baru yang penting. Tanpa ada kerenggangan di dalam urutan. Ingat-ingat ya. Contohnya yang mudah dipahami, anak sebutan contoh aja biar antum semakin paham. Kalau ingin menguasai bahasa Arab, urutkan. Misalkan dia jurumiyah. Kalau jurumiyah belum mampu, DL jilid 1, DL Dursulugah ya. DL jilid 1 selesai, DL jilid 2. DL jilid 2 selesai, DL jilid 3. DL jilid 3 selesai, silahkan kalau mampu jurumiyah, urutkan. Diurutkan. Paham ya? Jangan langsung tiba-tiba alfiyah. Buka alfiyah ikut alfiyah. Bingung nanti. Paham ya? Nah, Imam Nawawi rahmatullah itu beliau terkenal dengan apa? Ahlu fikih, imam, muhaddis, ya kan? Tapi beliau juga bermajelis di hadapan Imam Ibnu Malik. Ibnu Malik rahmatullah pemilik alfiyah itu sebutkan dalam salah satu pantunnya itu, wa hal fatan fikum fama khilun lana wa rajulun minal kiram indana. Karena waktu itu ketika beliau ngajar, ternyata Imam Nawawi hadir di situ. Namanya itu jelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah. Imam Nawawi belajar bahasa Arab, bayangkan. Nah, menunjukkan bahwasanya orang belajar bahasa Arab itu tidak harus orang ajam. Orang Arab aja mereka masih belajar nahwu loh ya. Apalagi orang ajam seperti kita ini perlu ya barakallahu fiik mempelajari ilmu bahasa Arab. Nah. Dikit lagi. Wa katsirun minan nas mana'ul wusul li tarkihimul usul. Dan kebanyakan manusia mereka terhalang-halangi untuk sampai. Kenapa sebabnya? Karena mereka meninggalkan usulnya. Paham ya? Pondasinya dia tinggalkan. Lah kalau pondasi ditinggalkan bagaimana bangunan atasnya? Enggak akan sampai gitu loh. Ya kan? Pondasinya dia enggak bangun. Langsung bangun apa? Batu bata di atasnya roboh gitu loh. Itu kebanyakan manusia. Nah, tidak sampai pada tujuannya dikarenakan meninggalkan usulnya, meninggalkan pondasinya dari itu. Wa haqquhu an yakuna qasduhu min kulli ilmin yataharrahu at-taballugh bihi ila ma fawqa sahih. Lihat ini. Dan yang sepantasnya, hendaknya, tujuannya itu dari setiap ilmu yang dia pelajari, yataharrahu, dia benar-benar memperhatikannya
dan memilihnya, at-taballugh bihi, mencapai dengan ilmu tersebut ila ma fawqa, kepada yang di atasnya. Jadi kalau belajar jurumiyah, fokuskan, pahami baik-baik, renungi untuk sampai nemu tamimah itu loh. Itu ibarat seperti ibaratnya. Paham ya? Hatta yablughan nihayah, hingga sampai kepada puncaknya. Bisa dipahami? Ini sekedar apa, selingan mengenai apa barakallahu fiik. Nah, bertahap dalam mencari ilmu. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Yang berikutnya mengenai bertahap dalam mencari ilmu itu ada berapa perkara dan bagaimana bentuk-bentuknya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.